oleh Allah dari tembaga, dari Kuningan itu. Bayangkan tanah dari tembaga, matahari setinggi tongkat celak Arab itu mendidih otak, luar biasa panas ya. Jadi selepah pun yang kita pakai itu ya, bagi orang yang fasik, bagi orang yang tidak beriman itu, sendal yang dipakai itu bisa mendidih otaknya. Sendalnya panas, mendidih hingga ke otaknya. Maka hari ini kita mendapat naungan arasy insyaallah nanti di hari kiamat. Fadilah kita melangkah ke majelis ilmu pada bulan Ramadan. Maka mebe ya buat bulan Ramadan dilek di kita part yang nama majelis ilmu tajak bulan Ramadan. Tajak walaupun tengok teruk gede. Hai belum puasa kan tengok tu. Umi pun tengok je ya. Tapi karena kita kepengen mendapatkan syafaat baginda Nabi nanti, mendapatkan payung, mendapatkan perlindungan di bawah naungan arasy. Itu sahih sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kelebihan hari ini di 10 pertengahan, nanti malam sudah di 10 pertengahan. Jadi banyak-banyak kita i'tikaf. Banyak i'tikaf. Maka hari ini kita mengaji tentang fadilah i'tikaf dan fadilah malam Lailatul Qadar nanti. Ya. Malam Lailatul Qadar. Apa ayat Lailatul Qadar yang pegang Quran Bunda Ita? Inna anzalna fi Lailatul Qadar. Cikeun aju pi abeh. Wa ma adraka ma abeh yang min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruh. Malaikati apa malaikatu? Malaikatu warruh. Malaikati warruh. 3 sagaiti nalain tu mendum-mendum. Kah? Habisnya apa lagi? Habis itu? Min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Nyan ayat na pegali Allah tentang masalah nanti malam Lailatul Qadar. Nah, jadi 3 ragaiti ti babak tengah. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lain tu mandu mentu. Baik terbalik-balik ke telang ayat lang semayang. Jadi malam Lailatul Qadar itu apa kelebihannya kita lihat dalam kitab, tapi diutamakan kita dulu karena malam Lailatul Qadar nanti dipegali ulama ya. Jumhur ulama mengatakan di 10 terakhir ya. Dah lihat kitab Bu Pak paling bawah faedatun. Ya, karena Bu Pak cuman yang ada kitab 1, yang lain disimak ya, yang lain disimak saja. Lain disimak. Ya, 14. Ada di bawah, paling bawah, di luar Bu Pak. Itu ada. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Ke depan aja lagi sini Bu, nggak apa-apa. Alhamdulillah hari ini ramai dari biasanya. Dulu Umi masuk ke sini pertama seperti ini, mungkin penutup uronyo kayaknya. Oh ya, puasa alhamdulillah. Tadi mencari berkah ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Faedatun, ini suatu faedah pada menyatakan kelebihan i'tikaf. Apa niat i'tikaf kita di masjid Bu? Coba baca niat i'tikaf. Bunda Ita ke bantayan niat i'tikaf di masjid? Niat i'tikaf di masjid ke mana? Nawa itu usalli semayang. Nawa itu
i'tikafa min hazal masjidi lillahi ta'ala. Hanjit tengah nyami bahasa Aceh ju tah jalong i'tikaf dalam masjid karena Allah Ta'ala gecin. Dah sahaja lunir i'tikaf karena Allah Ta'ala. Kan kita kemarin ngaji i'tikaf juga. Dah. Ya. Jadi kelebihan i'tikaf itu apalagi di bulan Ramadan, dan yaitu berhenti seorang di dalam masjid dengan niat i'tikaf. Tadi niatnya seperti yang tadi, dan pada kabar yang sahih diceritakan pada kabar yang sahih itu hadis, ya, riwayat daripada sahabat-sahabat dari Rasulullah, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam i'tikaf ia pada 10 malam yang tengah daripada bulan Ramadan. Berarti kapan mulai Nabi? Nanti malam. Ini nanti malam, ya, nanti malam. Pakat tungku ya hai bang saya tungku ya tajak ke di masjid yang i'tikaf. Yang gede tungku kupui di kahina rumah tak i'tikaf beraya rumah yang baik nejak orang-orang rupa pahala tu, ya. Jadi i'tikaf Rasulullah itu pada 10 malam yang tengah daripada bulan Ramadan. Kemudian i'tikaf ia pada 10 malam yang akhir. Maknanya Rasulullah i'tikaf itu dari malam pertama pertengahan 10 tengah hingga nanti di 10 terakhir 20 malam ke depan hana lepas Rasulullah i'tikaf. Dan melazimkan ia akan dia, makna melazimkan pewajib Rasulullah atas dirinya, melazimkan membiasakan diri Rasulullah i'tikaf, ya, hingga 10 akhir, dan melazimkan ia akan dia hingga didapati akan dia, ya, oleh Allah Ta'ala, dan i'tikaf ia pada 10 yang awal daripada Ramadan. Berarti Rasulullah juga ada i'tikaf di 10 yang awal. Kita umatnya tak pun sanggup kita dari awal, dari 10 awal, paling tidak nanti dapat di 10 terakhir. Kita di 10 terakhir jangan sibuk dengan kekarah, jangan sibuk dengan pret. Aku apa tuh pret? Kemaluan. Ya, jangan sibuk dengan itu. Jangan sibuk dengan kue bawang di kita. Tapi biasa kita nyomi yang kan sepuh-sepuh yang sudah usia-usia lagi umi. Anali sibuk dengan nyanyi kan sibuk terzikir-zikir malam kita supaya i'tikaf kita dapat. Dan diriwayatkan barang siapa yang i'tikaf kadar masa, ya, kadar masa, barang siapa i'tikaf kadar masa barang antara 2 perahan susu onta, ya. Kayak simak kitab dulu Bu Pak, nanti nggak paham apa mak. Waktu baca sendirinya kibannya perasan susu onta yo. Di kiri dilihat dalam di tengahnya ya, dalam kurung. Dan diriwayatkan barang siapa i'tikaf kadar masa barang yang antara 2 perahan susu onta, maka seolah-olah seperti ia memerdekakan seorang sahaya. Banyak sekali Bu. Apa makna perahan susu onta itu? Ya, jadi dalam riwayat yang lain i'tikaf itu dari kalangan Imam Syafi'i dan Hanafi. Ini maknanya yang ditulis dalam kitab ini oleh musannif. Ini yang diumpamakan semisal bahasa kiasannya yang diutarakan oleh Imam Mazhab Syafi'i dan oleh Imam Hanafi. Apa yang disampaikan beliau ini, siapa saja i'tikaf dari kadar masa barang yang antara 2 perahan susu onta, maka seolah-olah seperti ia memerdekakan seorang sahaya. Apa maknanya yang dikiaskan oleh Imam Syafi'i dan Hanafi ini? Sebentar saja. Jadi perahan susu onta itu kiasan saja, itu hanya kiasan. Maknanya
Kalau perahan susu onta itu perahan sekalinya itu kemudian dilepas supaya onta itu bisa menyusui anaknya, kemudian diperah lagi susunya sebentar, sejenak. Sejenak kita dapat i'tikaf di dalam masjid, ya, maka pahalanya sudah dapat kita seolah-olah seperti memerdekakan seorang sahaya. Sebentar kan? Sebentar saja i'tikaf. Kita masuk ke masjid bukan sebentar. Bayangkan kita masuk ke masjid setiap malam, setiap hari itu malam kita mulai Isya. Isya kita mulai sholat Isya, jamaah Isya, hingga tarawih nanti, hingga witir. Kemudian kita duduk, ada zikir-zikir. Begitu masuk kita langsung sudah niat i'tikaf. Masuk ke masjid, bluk duduk kita, langsung sudah niat i'tikaf. Jadi niat yang ada tersemat dalam hati kita selama saya di dalam masjid, kalau bahasa Acehnya, sahaja saya niat i'tikaf, sahaja lun niat i'tikaf selama saya berada dalam masjid ini karena Allah Ta'ala. Berarti kalau kita niat i'tikaf selama saya berada di dalam masjid, apapun kegiatan kita di dalam masjid diumpamakan i'tikaf. Baca Quran kita dalam masjid sudah dianggap i'tikaf. Salawat kita, zikir dan sebagainya, salat dan sebagainya sudah masuk pahala i'tikaf. Berarti mendapatkan kita, ya, memerdekakan seorang hamba sejenak, itu kata Imam Syafi'i dan Hanafi. Nah, makna ini perasan dua perahan susu onta. Dan sunan i'tikaf pada tiap-tiap waktu dan pada malam 10 malam yang akhir daripada Ramadan. Sunat itu nanti cari waktu, jangan di 10 Ramadan kita tumpukan pekerjaan rumah. Kalau mau ada pekerjaan rumah dari sekarang, siang itu sibukkan terus dengan pekerjaan siang-siang kita. Malam habiskan waktu kita i'tikaf di masjid. Jangan i'tikaf di rumah, jangan i'tikaf di surau, karena itu tidak ada sunat i'tikaf selain masjid. Nah, niat punnya itu fi hazal masjidi, ya. Dan terlebih afdal daripada i'tikaf itu pada yang lain daripadanya, karena menuntut malam Lailatul Qadar. Yang lainnya kita i'tikaf itu apa? Karena kita mencari malam Lailatul Qadar. Mencari malam Lailatul Qadar. Nah, kita kalau dulu-dulu pada saat dulu ngaji-ngaji, bagaimana malam Lailatul Qadar, bau suyo. Habis itu pokoknya apa saja pohon-pohon itu, ya, sujud kepada Allah. Maknanya dikiaskan orang zaman itu, seluruh makhluk dunia itu, penduduk bumi itu ibadah pada malam Lailatul Qadar. Maka jika kiaskan orang tanya atau yang nak lewat kalian bau cukup tengok Lailatul Qadar. Bau dah. Maka menghidupkan akan dia, karena barang yang tersebut di dalam sahih, ya, tersebut di dalam sahih dalam hadis, barang siapa berdiri berbuat ibadah pada malam Lailatul Qadar, hal percaya ia dan mengkira-kira akan pahalanya, sementara yang mencari Lailatul Qadar itu ibadah di malam Lailatul Qadar karena dia beriman kepada Allah dan mencari pahala yang tulus dari Allah, maka diampunkan baginya barang yang terdahulu daripada dosanya. Ampun oleh Allah Ta'ala dosa tahun lalu yang dulu-dulu, hingga ke mana? Ke tahun yang dapat malam Lailatul Qadar ke depannya. Dan fadilah kita bisa i'tikaf supaya mendapat Lailatul Qadar.
Dan setinggi-tinggi martabat pada menghidupkan malam itu, bahwa menghidupkan sekalian malam dengan segala bagi ibadah. Apa saja ibadah di malam Lailatul Qadar itu? Niat kita mencari keridhaan Allah. Niat kita mencari keridhaan Allah. Seperti apa amalan-amalannya? Sembahyang dan baca Quran dan membanyakkan doa yang melengkapi atasnya. Apa doa yang perbanyak kita di malam 10 terakhir itu, atau di malam 10 pertengahan? Banyakkan kita membaca Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah ya Karim. Itu yang kita perbanyak. Maka Ibu, di sela-sela salat tarawih, ketika Bilal mengucapkan salawat subhana subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Kan di sela-sela itu sebelum kita menjawab sallallahu alaihi wasallam kan ada, kita baca ini, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Di sela-sela itu. Nanti setelah Bilal mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, baru kita sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya, pada saat kita mendengar Bilal, kita membaca Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ada baca itu, Bu? Di sela-sela ada ya? Ya udah enggak, di malam mulai wate Bilal baca selawat. Di sela itu perbanyak baca Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Katipluh malam kan godonya kayak 30 malam lagi gunakan itu supaya terbaca kita itu nanti. Dapat baca. Apa kita baca? Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Jangan salah-salah baca. Ya. Al-Kiban. Ya, boleh, lebih bagus. Dan sampai kita baca Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Diulang-ulang ya kan? Fa'fu anna. Jangan fa'fu anni sendiri krit tak tanya roh ke keluarga. Allahumma innaka afuwun karimun halim Tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah ya Karim, sambung nanti boleh. Dah, ini pendek, tapi kalau kita sambung halimun tuhibbul, boleh lebih bagus. Oh, tukar bukan sebanyak-banyaknya ini doa minta ampun kita. Yang yang 3 kita permohonan itu, yang perbanyak kita setiap hari, setiap malam. Siang malam kita membaca asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah. Kemudian apa lagi? Kalau kita pakai na itu nashhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Setiap malam, setiap hari, setiap malam sambil duduk perbanyak. Hana merupakan siang-siang wadah kara buka boleh, tapi perbanyak dia, jangan hanya pada saat mau buka aja. Ya, perbanyak itu. Kalau untuk sendiri kita baca asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Tapi kan kita minta surga, minta dihindarkan dari neraka, kan bukan untuk kita sendiri, untuk keluarga kita. Ya, semua. Maka pakai na bacanya. Nasyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Itu kita baca. Waktu kada buka baru baca apa? Buka doa yang masyhur itu cukup banyak sudah ditonton orang itu doa itu. Ana apa? La ilaha illallahul halimul karim. Enggak apa-apa. Lihat ke situ dulu.
La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim. Ada orang nanya, "Mi nya sahih?" Karena Umi jawab sahih. Buka kitab baca, Umi bilang. Kitab Faidul Qadir. Ya. Di dalam kitab itu disebutkan, kalau ada orang yang nanya, mana dalilnya, mana hadisnya? Uring belah hadis. Semua berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Padahal ketika tidak ada dalam Al-Quran doa-doa seperti itu, tidak ada dalam Al-Quran. Capek ibu baca Quran, tidak ada. Hadis terkadang tak ada, tapi ada ijma' ulama yang mereka melihat dari hadis-hadis juga. Jadi dicetuslah doa-doa seperti itu. Sahih doanya. Ya, itu. Maka jangan suka mana dalil. Kalau orang mau pedomannya hanya sumber hukum Al-Quran dan hadis, macam kita pergi ke Takengon sana, kita mau minum kopi, manjat dulu batang kopi, petik buah kopi sendiri, buat sendiri dan sebagainya. Sulit kan? Maka kita minum kopi kan yang sudah dibuat orang, kita ambil hukum yang sudah dirajahkan oleh ulama-ulama. Yang kagak pernah le ulama, nak payah tanya yang hadis liri. Kalau ke le ulama ya. Ulama sudah capek mencari dalam hadis, tanya tak tayang dalam hadis. Nah, macam kita pintar kali hadis. Jadi perbanyak di sela-sela salat tarawih ya, pada saat subuhan quddus rabbuna wa rabbul malaikati warruh, ya kan? Subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar. Selain itu kan ada juga yang dibaca oleh Bilal, ya kan? Bilal tarawih. Kita sela-sela baca Allahumma innaka ghafurun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah ya karim. Ulang kita baca. Apalagi di malam, mulai nanti malam, ya, di 10 pertengahan, dan sekurang-kurang menghidupkan ia bahwa ia sembahyang Isya berjamaah. Sekurang-kurangnya ibadah kita pada malam, ya, pada malam 10 pertengahan atau 10 terakhir itu, mulai ibadah kita ada malam itu kita sholat berjamaah dan azam ia atas sembahyang subuh. Berkekalan kita ibadahnya setelah sholat jamaah hingga nanti kita berkekalan ibadah amal-amal hingga ke sholat subuh. Sholat subuh itu yang kahek malam tu boh analis sembahyang jamaah. Kakak sembahyang di rumah, ya, supaya mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kenapa malam Lailatul Qadar itu disembunyikan oleh Allah, dirahasiakan oleh Allah? Kenapa, Bu? Ini ada dalam kitab ini. Dalam kitab ini juga nanti dijelaskan kenapa alasannya Allah itu menyembunyikan malam Lailatul Qadar. Supaya hamba Allah, umat Nabi Muhammad luba, tamak dalam ibadah, tamak lom-lom dalam ibadah. Makanya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah merahasiakan malam Lailatul Qadar itu sama seperti Allah merahasiakan jalan mana engkau mendapatkan syurga dan jalan mana engkau bisa terjun ke dalam neraka. Supaya apa? Ketika Allah kita mencari ridha Allah, kita menginginkan syurga Allah itu, perbanyak amalan kebaikan apa saja. Maka masuk syurga itu bukan ditentukan Ibu Syarifah Purnia binti bla 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 masuk syurga karena haji dan umrah, bukan. Ya, Ibu Deli misal, Ibu Deli mana kah? Nggak masuk. Kenapa? Ada kerjaan ya? Ya nggak apa-apa. Nah, masuk kita ke surga itu bukan karena ditentukan satu amalan yang baik, tapi ada satu amalan yang paling ridha Allah terhadap kita. Maka perbanyak amalan itu bukan berarti amalan yang harus kita tampakkan yang besar-besar, haji umrah berkali-kali, membangun masjid berkali-kali,
membangun surau dan sebagainya berkali-kali. Lah, bukan dengan itu. Tapi itu wasilah saja. Wasilah saja. Ada amalan yang paling dicintai oleh Allah, yang paling diridha oleh Allah, dengan gara-gara amalan itu bisa masuk surga, meski dengan kita menyelamatkan seekor lalat di dalam air tadi. Mudah saja. Amalan yang sepele kan, bukan? Sepele sekali. Kita jalani dari sini, ini ada simpang belokan patah. Di belokan patah itu sering terjadi misalnya benturan atau apa, rawan kecelakaan. Ada penyebabnya di situ apa? Apa ada lubang? Apa ada batu besar? Kita timbun itu supaya mudah orang berjalan. Kita pindah batu-batu yang membuat orang bisa tersentak jatuh. Kan waktu pindah itu kan itanya hana nyobita mau surga aku ngenyo, kan tidak ada niat. Tapi amalan yang ringan itu yang Allah memberi nilai besar. Mungkin gara-gara sepele itu dapat masuk kita ke surga Allah. Allah merahasiakannya sama seperti merahasiakan malam Lailatul Qadar, supaya kita itu tamak dalam beribadah, suka beribadah. Hai tamak, maknanya tamak, hansip-sip kita yomi ibadah, sembahyang faradu, sembahyang rawatib, habis sholat rawatib kita sholat sunnah-sunnah yang lain, baca Quran, zikir dan sebagainya, lom. Hingga ketika subuh tiba itu bunda, habis sholat subuh kita, karena tadi cepat bangun, dengar rasanya. Itu ulama sufi menjaga ibadahnya itu supaya tidak hilang kantuk. Mereka ibadahnya di mana? Mereka ibadah di pinggir jurang. Ini jurang yang dalam, berdirilah ulama-ulama sufi itu ibadah. Jangan sampai tertidur. Lep sinup ata, kedih lang jurang. Begitulah seharusnya kita ibadah. Maka ibadah kita di malam pertengahan, 10 pertengahan dan 10 terakhir, kira-kira kita itu tahan nafsu kita itu jangan sampai saya tertidur. Mau tidur tadi siang dulu, tidur kita dulu, puas-puas tidur siang. Malam jaga jangan sampai kita tenget boleh sampai misalnya di masjid iktikaf tertidur sebenarnya sambil iktikaf boleh. Ya, tuh jaga amalan kita. Kemudian Allah juga merahasiakan dengan jalan apa engkau masuk ke neraka umat Nabi Muhammad itu, hingga kita dilarang oleh Allah berbuat makar, sehingga kita dilarang oleh Allah itu berbuat maksiat sekecil apapun. Maksiat itu hindari, karena terkadang masuk neraka itu bukan karena orang zina, bukan karena orang riba. Kadang dengan hal yang sepele bisa masuk neraka. Maka sekecil apapun kejahilan itu, kebatilan itu hindarkan, karena itu wasilah dapat masuk neraka. Kecil. Kadang kita tabib uring mantap. Paham Bu Ati, beb itu apa bahasa Aceh itu? Gimana bunda rakeun tabib uring tu? Itu kan kadang nyata mau neraka gitu ya. Batruk gede ya Allah, lu mau zina tidak? Mencuri tidak? Iya kan? Saya malah rajin bersedekah. Malah saya tuh nggak pernah mukul orang, nggak pernah hardi orang dan sebagainya. Bangga pelumah catatan beb udah mil kayak ngan nyata mau neraka kita ya kok tuh kok berat juga. Itulah orang-orang yang paling rugi. Maka Allah sembunyikan, rahasiakan bagaimana jalan dia masuk surga, jalan masuk neraka. Wasilah-wasilah itulah yang kita jaga. Sama seperti malam Lailatul Qadar. Hah? Yang menyabet ngejek tibla 12 katanya Cik ya. Tadarus ya. Masa ada Bu Meti itu. Ada ibu ketua kita.
Dah sebentar lagi ya. Tunggu dulu. Jadi tadarus ini Umi kasih tahu ini kan ada pagi-pagi ada tadarus. Ada setiap pagi tadarus. Tadarus baik amita yang carang-carang. Bang amita. Ya. Urang rame ibu-ibu kalau mau tadarus cari yang pintar-pintar, ladang pahala tak ada. Tadarus itu sebenarnya tahu Bu, yang tak bisa ngaji datang ke situ duduk 1, 2, 3, 4, 5 sampai bula tu gede. Ini di kita Umi lihat menyambang-abang yang bikin kutre. Dah? Jangan itu ya, jangan. Karena kenapa? Kita nyomi tadarus kata duduk-duduk hari Bunda Ita kena Bu Salma rame-rame ahli-ahli baca Quran di rumah mentangkan tadarus. Tadarus itu mengajarkan yang tartil dipubuktai tartilnya, yang lain dibenarkan jangan sampai lain. Paham lain apa? Paham lain? Udah sampai baca Quran apa lain Bu Pak? Bunda Ita apa lain? Lain itu apa? Kan lain itu membaca hingga merubah makna Al-Quran, itu lain bacaannya. Nah, jadi baca Quran ni misalnya duduk Umi, Bu Pa yang kajuk-juk lah baca. Bu tok gede giliran Ibu Israwati misalnya bangga baca kan katek tok. Dono dua boh menteng ayat. Nah, misalnya baca minta baca kembali dua boh kambung. Nyan tengah mele bibir ayat tok abah urang yang galak mana. Ya. Itu tak boleh. Karena kenapa? Tadarus, yo dari etika ke tadarus ke lelet udah kada berupa madu-madu yo. Tadarus itu sebenarnya mengajak orang lain mengaji, memperlancar dan memperbenarkan bacaan tadabbur Al-Qur'an. Jadi ketika ibu misalnya Bu Pa, Bu Is, Bunda Ita dan yang lain-lain mendengar yang bisa-bisa, anak pahala cuman pahala menyimak. Tapi ketika kita membaca dengan orang-orang yang mantan tek-tok macam kameng atibatnya, pahala urut berkali-kali lipat. Satu huruf yang diulang-ulang, misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Mana roro gekeun Bu Is, mana roro gekeun 65 enggak? Nyampe dege-dege hilang pahala. Agak sambung. Itanya cuk kan? Enggak boleh kayak gitu. Yang sabar tu hai long kakak git gede haju. Kami ngaku ya dengar nih. Hmm? Dengar nih gue. Bantu ini kali mambo. Kalau dengar nih bandara tambung. Pakai haju. Oh, le dengku ilung golam. Ilung Tambung ini ya ini kan tambung kami. jangan. Baiklah, ilung golam. Ilung jak kena memang lu gak murno beut ya. Ya? Maka tunggu boleh malam becut. Ya? Begitu. Jadi begitu tadarus, jangan sampai kita itu salah kaprah. Yang dipraktekkan oleh kita nih Bunda Ita, duk yang carang-carang. Yang haji-haji kagak tinggal kerja ale yang tepeh hati ke bantu bagi liram gak ya, padahal kepengen dia didengarkan bacaannya, dengar hailun baca tiga. Kan? Ka sambut golam abe pe ayat gekeun menyebak ayat-ayat pendek agaknya si dua buah ayat gebi lah. Nya ba ayat panjang ti anak metro pi menya kan? Jangan seperti itu ya. Yang anak caranya ni ada dua. Nya letak pahala. Dah. Jadi dikitanya maka coba ingat, ada yang seolah-olah amalan kita itu banyak pahala, salah tafsiran. Yuk kita pergi tadarus. Tayang le pegah lo milua padit ge nak khatam. Kamu nya bak 10 awal ka 3 khatam. Yang lagi yang benar pelaku pegah khatam deman. Tapi mika benar dia kamu tadarus mika hanya godam. Itu si uro tak ada 2 juz. Si uro 2 juz benar ya. Mana kayaknya lagi cara-cara menurut cara. Mungkin lagi kelompok punya. Karena berat itu. Jadi kadang-kadang nak punya berat trip nak ada bulu itu ni tapi dia tinggal. Yang kaya yang anjir salah lang hukum tadarus.
Karena kenapa? Tadarus itu tidak boleh target. Tadarus sebenarnya dalam Islam yang diajarkan tidak boleh ada target. Yang target itu untuk anak-anak hafazah, untuk anak-anak hafiz, itu target. Kitanya hanya kejar target, mau target di rumah. Tapi ketika kita tadarus di majelis, tidak boleh dibuat target orang lain datang ke situ untuk membenarkan bacaan tertinggal, Bunda. Buat target, ya duduk sama-sama orang pinter-pinter tuh target, nggak apa-apa. Itu pun belum dapat 100% tadarus. Tadarus ada masuk tadabbur di situ. Coba bayangkan ibu baca Quran semua kan tidak ada makna kan? Ya kan? Apa yang ibu baca memang pahala dapat. Pahala dapat. Baca Al-Quran itu tanpa kita faham akan maknanya, pahala dapat. Tapi hukum tadarus yang sebenarnya, tadabbur masuk di situ, mengenal apa yang kita baca, Bu. Menyauring doang ikut tadarus ngonomi hantaman, tibelin puasa. Hantaman. Karena kenapa? Sambilan kita baca tafsir, itulah tadarus sebenarnya, Bu. Faham? Itu harusnya sebenarnya. Ikutanya galak-galak ada apa hukum karo. Ya. Nah, dirobah. Hanjit baik keun lagian. Hanjit lagian. Bantakeun lagian bulan puasa. Cut hati orang lain mau Bunda pahala kuasa cek ugayan. No, agaknya bunuh hati ketakit awal. Lanjut jaga bulan Ramadan. Ya, besok-besok tadarus yang benar. Maka belum apa saja amalan benail ilme boleh penting, Bunda. Be lagi sanghut ro tu katanya. Kang sang lang ang tanggapan katanya, biar kabeh ta baca kok le pahala tak kejar tu lagi katanya. Orang lain yang sebenarnya kita ajarkan orang lain, satu huruf dia berulang-ulang, satu huruf itu dikali lipat pahalanya. Alih kan satu kata, satu huruf 25 satu huruf itu diganda. Padi maka berulang-ulang bulan Ramadan diganda hingga ke 700, Bu. Ambek mengebek tu ya. Apa ada? Ada yang baca dari orang lain. Cukai lah tu kena. Tak cukup tu mikalannya. Pakai isyarat ada enggak? Nah kan? Yang tinggal pegang bau mi saurnya memang tegur. Kan? Ya kalau mandung. Yang pula di bantalah orang baca game kengejek. Ketawa boleh sama-sama. Kayak kata tanya tapi jangan ada unsur mengejek orang lain. Ya. Itu Bu Meti mau cepat ya? Mau cepat. Karena dah telat keluar. Ke itu dulu. Boleh nanti balik ke sini ya, Umi tunggu ya. Karena ditunggu sama ini kita untuk TF. Ya? Ke sana dulu aja kok enggak apa-apa. Karena kita mau masalah wakaf itu ya. Dah simak lagi sikit lagi. Hokar Bunda. Nah, dan sekurang-kurangnya kita itu menghidupkan malam Lailatul Qadar itu ya, bawa sembahyang Isya berjamaah dan azam ia atas sembahyang subuh sampai kita sembahyang subuh berjamaah, dan tidak tertentu kelebihan itu dengan orang yang melihat akan dia. Malam Lailatul Qadar itu tidak ditentukan gepetentesa yang merumpuk, maka itu rahasia itu. Nah, tetapi hasil kelebihan itu bagi barang siapa yang menghidupkan dan jikalau tidak ada ia melihat akan dia sekalipun. Nah, jadi itu hasil untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ada ikhtiar kita macam ditulis di dalam kitab. Ada ikhtiar kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, kadang orang beramal banyak mencari malam Lailatul Qadar, dia tidak menjaga hatinya dengan baik. Macam tadi, jaga hati. Karena orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu utamanya hati yang sejahtera, qalbun salim dulu. Hati yang sejahtera.
Macam kita sambut Ramadan, ya. Mangkana bidukhuli Ramadana harramallahu jasadahu 'alan niran. So mentang yang sambut senang bulan Ramadan, teruk Ramadan, haram jasadnya dari api neraka. Gak mungkin datang kesenangan, kebahagiaan bak hati yang mencuri. Tak mungkin datang ketenangan, kebahagiaan dalam hati yang mukurik batik. Tidak mungkin, mustahilun ya, mustahil. Karena yang datang kesenangan itu bak hati yang ada kalbun salim, hati yang sejahtera, hati yang hana hasad. Nah, meskipun siapa, bahkan hal orang yang melihat akan dia itu terlebih utama apabila mendiri ia dengan segala wadhaifnya. Jadi orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu dia usaha dengan apa yang ditentukan oleh syarak. Ditentu dengan syarak apa? Banyak ibadah dan sebagainya. Dan sunat bagi orang yang melihat akan dia menyembunyikan dia daripada manusia. Ada kita merasa tanda-tanda dalam Lailatul Qadar, kena tanda-tanda apa tanda malam Lailatul Qadarnya, Mbak, kita ada di bawah nih nanti. Ya kiban? Mendung, ya. Itu ada nanti di dalam kitab kita lihat. Dah. Dan malam Lailatul Qadar itu afdal daripada segala malam dalam setahun. Itu malam malam Lailatul Qadar itu aula lebih afdal daripada malam-malam itu dalam setahun. Maka disebut dia malam 1000 bulan. Padik ten 1000 bulan. padik ura 1000 bulan ya. Padik ton 1000 bulan, padik tahun 83 tahun. Ya malam Lailatul Qadar. Ya itulah yang dapat kita baca nih. La ilaha illallahul halimul karim subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim. Ketika mau buka puasa bunyi tuh langsung baca tuh. Ya, mulazamah kita sepanjang Ramadan baca itu. Maka fadilahnya seolah-olah kita telah beribadat malam Lailatul Qadar atau 83 tahun, Bu. Amalkan apa yang udah Umi kasih itu, amalkan. Meskipun mantan banyak baca Mbak Binte, upah anak bupu. Bu sudah baca kan? Baca ya? Baca itu 20 hari lagi dibaca Bu Salma. Oh, alhamdulillah, raya-raya itu. Ya, ditulis kalau ada kaca, meja makan yang kaca itu, di bawah kaca itu ditulis, di bawah kaca dicolok plastiknya, masukkan plastik, kan kadang kaca ya tuh, dua aja baca. Kamu sutut ya mi baca la ilaha illallahul halimul karim subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim. Ambil air minum, bismillahirrahmanirrahim, baru baca Allahumma lakal sumtu wa bika amantu ala rizkika autatu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, fadilahnya dapat pahala ibadah malam Lailatul Qadar. Yang sulit kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, mulazamah baca itu, insya Allah dapat pahala. Ada? Udah ya. Itu dulu udah berapa tahun yang lalu Umi share di TikTok. Sekarang Umi share lagi. Ya, itu sudah 28.000 lebih itu. Yang melihat dan yang orang sudah menulis. Ya, itu jadi amal jariah kita. Kemudian jadi malam Lailatul Qadar itu segala malam daripada setahun itu dinisbahkan pada hak kita ya, tetapi kemudian daripada malam diperanakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh ulama, dikatakan oleh ulama ya, oleh Al-Imam Al-Asqalani ya, dan Syekh Nawawi ya, Imam Nawawi Al-Bantani menyebutkan bahwa malam Lailatul Qadar itu malam
ketimbang malam predikatnya malam Lailatul Qadar, fadilahnya, afdalnya, aulanya malam Lailatul Qadar itu di bawah malam lahirnya Rasulullah. Lahirnya Rasulullah ya, itu malam yang terlebih afdal di dunia inilah malam lahirnya baginda Nabi. Kemudian baru lanjut malam Lailatul Qadar. Itu Al-Imam Al-Asqalani dan Imam Nawawi Al-Bantani mengatakan seperti itu. Ya, itu kelebihan-kelebihan malam Lailatul Qadar. Kemudian malam Lailatul Qadar itu mengiringi malam ya, malam diperanakkan Nabi itu dan mengiringi malam inilah Lailatul Qadar. Tingkatnya kelebihan utama malam dalam dunia itu setelah malam lahir baginda Nabi, langsung malam Lailatul Qadar, mulia malam itu. Kemudian malam apa lagi yang mengiringi malam yang mulia-mulia? Malam Mi'raj, malam Isra Mi'raj. Itu malam-malam yang keutamaan yang mengiringi malam lahirnya baginda Nabi. Kemudian malam apa? Malam Arafah. Tidak disebut malam hari raya kan dulu kan? Tidak disebut malam hari raya haji, tidak disebut malam hari raya puasa, tapi ada malam Arafah. Sebelum Arafah hari apa? Sebelum Arafah hari apa? Hari Tarwiyah. Arafah nanti itu mengiringi malam-malam yang mulia, ada malam Arafah. Kemudian malam apa? Malam Jumat. Apalagi Jumat, di malam Jumat itu malam Jumat di bulan Ramadan. Yang kita sudah lalui malam kemarin, malam Jumat. Tuh yang lihat dengar malam Jumat baru. Malam Jumat kita. Kulit dengar tu. Saya ke malam Jumat mutlawu anali. Di sini ada baca salawat Raja Selawat yang dari Abun Buni ada? Ada dapat tarikatnya? Ada. Itu salawat 1000 itu Raja Selawat itu. Raja Selawat itu ada tarikatnya, ya. Malah kalau Gureumi itu Abi nggak dikasih baca kalau bukan yang ambil tarikat salawat 1000 itu Raja Selawat. Panjang itu kan 10 halaman. Harus ada, kalau enggak berguru dengan Abun Buni dari muridnya yang memang ada tarikatnya, ya. Itu ada tarikat. Umi ada, alhamdulillah, dari guru Umi. Kalau ada itu boleh ambil tarikatnya, ikut ya salawat itu. Kemudian malam nisfu Sya'ban yang sudah kita lalui kemarin itu, malam nisfu Sya'ban. Dan adapun yang tinggal daripada segala malam sekalian itu, maka bersamaan sekaliannya. Jadi malam-malam yang lain itu sama semua, selain malam-malam ini sama semua, ya. Dan adapun pada hak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terlebih afdalnya malam Mi'raj, ya. Itu kalau yang mengiringi Rasulullah itu malam Mi'raj. Malam Mi'raj itu malam yang Allah perlihatkan kepada baginda Nabi segala perkara keadaan umat Nabi Muhammad nanti kapan, yang awal dan yang akhir maknanya, sebelum dan sesudah itu nanti nampak. Apa kadar manusia nanti sebelum lahirnya ini sudah ditentukan, dan nanti sesudahnya itu, ya, pada akhirnya juga nanti sudah juga ditentukan, sudah dilihat oleh baginda Nabi. Maka pada malam Mi'raj yang banyak dilihat oleh baginda Nabi perempuan-perempuan yang tak baik, ya, tak baik adab, itu dilihat oleh baginda Nabi. Ada syurga-syurga itu untuk siapa? So manteng yang ahli-ahli syurga sudah dilihat semua oleh baginda Nabi. Nah, maka Rasulullah itu sabdanya benar, apa yang sudah dibicarakan baginda Nabi dan apa yang belum terjadi sudah tahu. Kenapa Rasulullah sudah tahu? Sudah diperlihatkan pada malam Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan sebab afdal malam Lailatul Qadar. Kenapa sebab afdal malam Lailatul Qadar itu pada hak kita? Karena adalah amal padanya terlebih baik daripada amal 1000 bulan. Itu maka dia terlebih baik malam Lailatul Qadar. Seperti firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Bermula amal pada malam Lailatul Qadar itu terlebih baik daripada amal 1000 bulan. Terlebih baik amal kita daripada malam 1000 bulan. Maknanya malam itu tingkatkan ibadah. Apa saja amalan kita itu dilipat gandakan pada malam Lailatul Qadar. Habis itu malam puasa ini banyak sekali fadilah kita bersedekah. Banyak sekali fadilah bersedekah, ya. Bulan puasa ini tingkatkan sedekah. Sedekah tak mesti tunggu kaya dulu, jangan tunggu kaya dulu baru bersedekah. Hang kaya-kaya gitu ya. Kalau bersedekah tunggu kaya, ibu nggak dapat bersedekah. Maka kata Allah, bersedekah kamu itu dalam saat lapang. Jangan dalam saat lapang, tapi dalam saat susah, sempit. Dengan bersedekah pada saat sempit, kita dilapangkan. Mam ya tunggu lapang, kena lapang lah. Atau kuliah kita ajak lapang kali. Oke. Dan pada malam Lailatul Qadar itu sebab dinamakan malam Lailatul Qadar karena sebab besar kadarnya dan kemuliaan, besar pahalanya orang yang mengerjakan apa yang dikerjakan, kerjakan ibadah padanya, dan diturunkan padanya akan Quran sekaliannya dengan segala turun daripada Lauhul Mahfuz kemudian Baitul Izzah. Di mana Baitul Izzah itu? Baitul Izzah itu di langit dunia. Mana langit dunia? Langit yang kita tampak itulah Baitul Izzah. Kenapa disebut Baitul Izzah? Rumah kemuliaan. Rumah kemuliaan itu rumah yang dikumpulkan ayat-ayat Allah, wahyu-wahyu Allah sebelum diturunkan berangsur-angsur ke bumi. Dikumpulkan dulu di Baitul Izzah. Maka Al-Quran itu diturunkan malam Lailatul Qadar. Maka kita di bulan puasa nanti kan ada malam Nuzulul Quran. Malam Nuzulul Quran. Malam diturunkannya Al-Quran itu, yang Al-Quran itu pertama dari Lauhul Mahfuz hingga ke Baitul Izzah. Di Baitul Izzah itu ditaruh dulu semua wahyu-wahyu Allah sebelum diturunkan, tergantung dengan keadaan. Karena ayat Al-Quran itu ya diturunkan daripada Lauhul Mahfuz. Apa Lauhul Mahfuz? Papan terpelihara. Ya, papan terpelihara. Jadi papan terpelihara itu ada penanya, pena untuk menulisnya, bukan pena lagi kita nyo. Ada pena itu tugas kalam, yang dalam bahasa Arabnya disebut kalam. Apa tugas kalam? Tugas kalam apa? Mencatat. Apa yang dicatat? Mencatat perkara yang belum terjadi dan yang sudah terjadi. Itulah tugas kalam. Nah, maka ketika kita baca tafsir nanti ada Bismillahirrahmanirrahim. Kan ada apa? Titik pada itu ba'ul lil isti'anah dalam tafsir. Ba'ul lil isti'anah itu bukan titik itu, tapi titik pertama jatuh kalam pertama di Lauhul Mahfuz. Ini Lauhul Mahfuz misalnya, ini kalam, kita ibaratkan titik pertama tintanya mau menulis, inilah yang disebut ini ba'ul lil isti'anah. Titik pertama itu di bawah itu, bukan titik di bawah tapi jatuh tinta pertama kalam. Kalam itu makhluk apa bukan? Makhluk. Titik pertama jatuh kalam itu di papan terpelihara di Lauhul Mahfuz. Itulah titik yang
kita menentukan keadaan makhluk awal dan akhir. Belum terjadi kita, belum Allah ciptakan kita, ini kalam ini sudah ditugaskan oleh Allah. Ini fulan bin fulan lahir di mana, nama siapa, mama siapa, ayah siapa, bagaimana keadaannya. Inilah tugas kalam. Nah, kan kalam lagi pulpen katanya, tiap kali habis tinta. Kemudian kepada Baitul Izzah pada langit dunia, kemudian diturunkan dia atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bercerai-cerai. Makna bercerai-cerai, berangsur-angsur sesuai sekira-kira pekerjaan yang jatuh dan berhajat kepadanya dalam masa 20 tahun. Al-Quran diturunkan masa berangsur-angsur dari Lauhul Mahfuz hingga kemudian di Baitul Izzah hingga turun ke bumi, ya, kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur tergantung kebutuhan umat. Terjadi permasalahan apa dalam dunia? Allah turunkan ayat. Terjadi masalah hukum apa, misalnya masalah perempuan tentang dizihar oleh suaminya, diturunkan ayat. Tentang puasa diturunkan ayat, tentang zakat diturunkan ayat, sesuai dengan kebutuhan hamba Allah dan umat Nabi Muhammad. Tuh ayat Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Kak, ini kita lompat Bu Pak. Dah malam, lihat di halaman 19. Ya, halaman 19 dan setengah daripada alamat malam Lailatul Qadar. Dalam kurung halaman 19. Dia dapat cepat. Ya, nah yang ke anak wo, sebentar lagi kita pulang Bu ya. Sebentar lagi Bu. Kalau masak jam segini kan? Nah, dah setengah alamat malam Lailatul Qadar. Lihat tanda malam Lailatul Qadar itu. Ya, apa tanda malam Lailatul Qadar? Bahwa adalah malam itu tiada panas, hanar urah lagi sekarang panas. Tidak panas dan tiada sejuk juga, tidak terlalu sejuk, tidak terlalu panas, biasa-biasa saja keadaannya, ya. Dan naik matahari pagi-paginya itu putih, tiada banyak cahayanya. Pagi dalam keadaan kita lihat bersagup, faham bersagup? Ya, lagi mesagup tenang, lagi yang alian hana matahuro, lagi tanya biasa kan langsung mataharinya tuh cahayanya itu sampai panas, ini tidak. Ya, itu tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Bantah lagi tanya dengan setengah bengah kan. Masa beklam Lailatul Qadar tak tandanya kapan rok dengar aku beklam kau gaya kan kita kan. Dengar lagi tanya. Tahu-tahu tak merumpok. Itu. Jadi mataharinya itu pagi-paginya putih, tiada banyak cahayanya. Karena kenapa? Kenapa pada pagi itu matahari tidak panas, cuacanya sejuk? Karena pada hari itu turun malaikat turun pada malam itu, ya. Itu seperti firman Allah Ta'ala, ya, tanazzalul malaikatu waruh fiha. Ini sambungan ayat-ayat tadi. Yakni apa? Turun malaikat dan ruh padanya, yakni pada malam Lailatul Qadar. Ini kalau disebutkan dalam kitab ruh ini siapa? Ruhi ini, malaikat dan ruh ini, ruh yang disebut ruhul dalam malaikat itu, itulah malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril. Ya, kemudian diriwayatkan adalah pada malam Lailatul Qadar itu turun malaikat dan mereka itulah yang diam pada Sidratul Muntaha. Maka malam Lailatul Qadar itu paginya itu bekasan udaranya yang sejuk itu bekasan naik turun malaikat. Bayangkan malaikat itu beribu-ribu malaikat turun ke bumi ini. Maka dalam riwayat yang lain disebutkan malam Lailatul Qadar itu malam ditentukan kadar manusia, ketentuan manusia. Yang ditentukan malam Lailatul Qadar itu tentang kematian, tentang hidup, tentang rizki,
Itu semua sudah diatur pada malam itu. Meskipun pada azali sudah ditentukan, tapi malam itu, malam Lailatul Qadar ini, sampai ke tahun yang akan datang, malam Lailatul Qadar akan datang, sudah tertulis ketentuan kadar-kadar manusia. Kamu tulis mandumnya. Ya, siapa yang mendapatkan rizki banyak, siapa yang dalam keadaan syakawah, ya, semua sudah ditentukan itu pada malam Lailatul Qadar. Maka di malam itu kita diperintahkan banyak-banyak i'tikaf, banyak-banyak ibadah. Karena malam gepetente tentang keadaan kita. Malam ditentukan keadaan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, coba nanya dulu barang 1-2 kata, ya, coba ditanya dulu. Nanti Umi lihat malam Lailatul Qadar itu malam gepetren bendera-bendera, 4 bendera diturunkan pada malam Lailatul Qadar, ya. Nah, ada panji-panji itu dari hadis. Bentuk pegah badi pandai yang dari hadis Rasulullah itu. Jadi malam Lailatul Qadar itu malam yang malaikat getren ubumoh, masing-masing malaikat membawa satu bendera, masing-masing malaikat membawa satu panji. Coba ditanya dulu. Coba boleh. Hana merupakan pahala itikaf, tapi nak merupakan amalan guna. Kan mesti dapat Lailatul Qadar, yang mesti harus saja ke masjid. Tidak mesti harus ke masjid kita, tapi amalan-amalan ibadah